buku dan diisi. Ibu juga sudah membagikan materi, ada berupa ada berupa video, rekaman dan materi-materi lainnya. Silakan dibuka dan dijawab LKPD tersebut ya Nanda. Ibu beri waktu 10 menit. Nah, jika ada yang ditanyakan silahkan tanya ke Ibu. Baik Bu. Apakah sudah siap Nanda? Sudah Bu. Izin bertanya dulu. Ayo Nanda. Kemudian reaksinya 2H2O ditambah 2 elektron masukkan 2O- ditambah H2. Kemudian tereduksi dibagi jadi 3. Yang pertama lelehan atau leburan logam. Yang kedua kation selain golongan 5A, golongan 1A, 2A. Kemudian yang ketiga itu ion H+. Reaksinya Na+ ditambah Na+ menghasilkan Na. Kemudian Ag+ menghasilkan Ag. Kemudian akan dijelaskan oleh Silakan disimak ya Anda. Untuk namanya itu ada yang tidak ingat, ada yang ingat. Yang tidak ingat itu adanya teroksidasi. Kemudian yang ingat anion itu menjadi sisa anionnya adalah Ca dan N dan ionnya OH. Kemudian untuk hidrokota itu semakin ke kiri mudah teroksidasi dan semakin ke kanan semakin ke kiri mudah teraktivasi N0 makin kecil, radikal kuat. Sedangkan semakin ke kanan mudah teroksidasi dan mudah makin besar, radikalnya rendah. Di mana dari kota itu adalah Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, K, N.
H2O, dan lain-lain. Kemudian data sisa, susunan sel orbital yang dinyatakan dalam bentuk khusus singkat. Seperti yang dilakukan ini, itu anoda, baru larutan ion, kemudian larutan ion lagi, baru katodanya. Nah, untuk contoh soalnya kami sudah tampilkan di sini. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami ambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok satu. Baik, Bu. Nah, selanjutnya kita persilakan kepada nomor 2. Baik, Bu. Baik, jadi di sini kami sudah membuat gambar dari prinsip kerja sel volta, yang mana itu anoda. Nah, jadi di sini ada larutan Zn SO4 itu bersifat aqueous, dan juga Cu SO4, yang mana nanti Zn itu dia mengalir melalui flow meter. Nah, untuk yang mana dari yang anoda, di sebelah ini merupakan anodanya, sebelah sini merupakan katodanya. Jadi di sini juga ada jembatan garam. Nah, saat semua terhubung karena anoda adalah yang seng logam lebih aktif dari Cu, maka akan cenderung melepas elektron dan akan teroksidasi menjadi Zn2+ dan dan 2e. Nah, ion Zn2+ akan larut dalam air, sedangkan elektron akan mengalir menuju logam tembaga pada layar voltmeter. Voltmeter akan terbaca tegangan tertentu. Tanda aliran untuk elektron yang mengalir ke logam tembaga akan ditangkap oleh ion Cu2+, tereduksi menjadi endapan Cu yang menempel pada logam tembaga. Nah, saat proses berlangsung, larutan ZnSO4 akan kelebihan ion positif, dan larutan ZnSO4 dan CuSO4 itu akan kekurangan ion positifnya. Nah, maka ion Cl- akan migrasi ke larutan ZnSO4 untuk menentukan muatan Zn2+ dan ion Na2. Nah, dan ion Na2 akan bermigrasi ke larutan CuSO4 untuk menggantikan ion Cu2+ yang menjadi atom Cu. Nah, jembatan garam itu berfungsi untuk menetralkan larutan elektrolit. Akhirnya Zn akan menipis dan Cu akan menebal. Baiklah, selanjutnya adalah prinsip kerja dari sel elektrolisis. Sama seperti sel volta tadi, sel elektrolisis juga terdiri dari anoda dan katoda yang juga kemudian dilakukan oleh voltmeter. Nah, pada baterai arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Hal ini mengakibatkan elektron tertarik dari anoda dan membuat ion Cl teroksidasi membentuk gas klorid. Elektron yang dilepaskan dari anoda dialirkan ke katoda
mana paku nantinya akan dihubungkan dengan kabel buaya. Kemudian paku dan juga kabel tadi akan dihubungkan ke baterai. Nah, setelah itu masukkan paku ke dalam larutan garam dan tunggu beberapa menit dan kami mengamati perubahannya. Nah, setelah kami melakukan percobaan, seperti yang Bapak lihat, paku yang kami gunakan itu setelah kami celupkan ke dalam larutan garam itu berkarat. Nah, seperti sekarang. Nah, hal ini diakibatkan karena paku berperan sebagai katoda dan larutan garam sebagai larutan elektrolit, baterai sebagai anoda. Saat paku dicelupkan ke dalam larutan elektrolit, maka akan terjadi reaksi di mana elektron dari baterai akan mengalir menuju paku dan akan mengendap di paku sehingga membentuk karat di ujung paku tersebut. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kembalikan kepada Ibu. Nah, silakan berikan aku kelompok 3. Jadi dari apa yang Anda presentasikan tadi, yang pertama itu elektrokimia itu terbagi 2. Nah, coba tadi kan kelompok pertama sudah menjelaskan elektrokimia itu terbagi 2, itu sel elektrolisis dan sel kontak. Nah, siapa yang dapat mengetahui apa itu sel elektrolisis dan sel kontak? Jangan salah. Sel kontak merupakan sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis itu sel elektrokimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, benar ya. Apakah ada pendapat lain? Tidak, Bu. Sama, Bu. Berarti benar. Berarti sel kontak itu sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis energi listrik menjadi energi kimia. Nah, yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, kita mengetahui adanya energi potensial sel. Nah, siapa yang mengetahui apa rumus energi potensial sel? Silakan menjelaskan. Rumus potensial sel yaitu sel sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi. Nah, benar ya. Selain rumus potensial sel, kita juga mengetahui apa dari volta. Nah, siapa yang apa dari volta? Jangan ada Rizky. Jadi dari volta itu ada dari kiri kanan Bu, RI, K, BA, CA, alfa, MY, akta, FN. Itu ada alir, 1 ZN, CR, FE, CB, CO, FI, SN, LB, A, CU, AG, AG, PT, dan AU. Nah, siapa yang dapat menerangkan dari volta tersebut? Silakan. Dan Rekno. Dari volta itu kita mengetahui kalau dari kanan dan kiri dia mudah teroksidasi. Makanya untuk selnya itu makin kecil dan dia bersifat reduktor kuat. Dan dari kiri ke kanan itu mudah tereduksi, dan untuk selnya itu akan semakin besar dan merupakan reduktor keilmuan. Nah, benar ya, apa yang disampaikan tadi itu jelas semua. Nah, selain sel elektrolisis dan sel kontak, pada materi elektrokimia itu juga ada hubungan dengan Al-Quran. Silakan Anda buka Quran surah An-Nisa 35 dan silakan bacakan artinya. Silakan Sabina bacakan artinya. Hai Bu. Jadi pada Al-Quran surah An-Nur ayat 35 itu memiliki arti Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh di sebelah timur, sesuatu yang tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah berbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah,
ini seperti halnya berita yang berada dalam kaca. Energi listrik itu hadir dalam berbagai bentuk dan sumber daya alam yang berbeda. Nah, hal ini dapat dihubungkan bahwasannya salah satu pemanfaatan energi listrik adalah baterai yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, benar ya, silakan berikan aku Anda. Nah, berarti kita sudah belajar mengenai materi sel elektrokimia. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan mengenai materi ini? Silakan Anda Rahmat. Baik Bu, dimana pada hari ini kita mempelajari tentang elektrokimia, yaitu adanya yang pertama itu pengertiannya. Elektrokimia adalah hubungan yang terjadi antara reaksi kimia dan energi listrik. Sel elektrokimia dibagi jadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta yaitu sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis itu sel elektrokimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, benar yang tadi kata Rahmat, ada tambahannya? Berarti semuanya sama ya? Sama Bu. Berarti kita telah belajar mengenai materi elektrokimia. Nah, Anda apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Nah, baiklah, Anda sebelum menutup proses pembelajaran pada hari ini, silakan di depan pertanyaan Ibu akan memberikan terlebih dahulu. Nah, Ibu telah menuliskan soalnya di depan, silakan dijawab dan segera berikan Ibu jawabannya ya. Baik Bu. Ibu beri waktu 2 menit, silakan jawaban Anda. Selesai dulu. Baiklah, silakan Anda untuk dikumpulkan jawabannya. Terima kasih ya. Nah, baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan materi kita tentang elektrokimia pada sore hari ini. Besok